Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ki Bagus Purwas. Oke teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu, berbagi sedikit tentang pengalaman spiritual yang saya miliki, yaitu mengenai cara pembangkitan tenaga dalam. Sebenarnya sudah pernah saya jelaskan juga di episode-episode sebelumnya mengenai fungsi-fungsi tenaga dalam. Nah, akan tetapi untuk kali ini saya akan mengajarkan untuk cara-cara dasar, khususnya bagi para pemula yang belum pernah belajar sebelumnya, belum pernah mempelajari ilmu tenaga dalam sebelumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara-cara untuk pembangkitan tenaga dalam. Sebenarnya untuk tenaga dalam ini semua teknik tenaga dalam rata-rata itu dari olah pernafasan rata-rata, tapi tidak sedikit juga banyak para guru-guru spiritual yang mengajarkan bukan hanya dari olah pernafasan saja, akan tetapi juga ada mungkin cara yang memang toh itu ada tirakatnya, toh itu ada wiridnya dan lain sebagainya. Bahkan tidak sedikit juga ada yang melakukan puasa, melakukan semacam jurus-jurus tenaga dalam dan lain sebagainya. Akan tetapi untuk tenaga dalam yang akan saya ijazahkan di sini bukan dari olah wirid, akan tetapi dari olah pernafasan. Nah, untuk yang keduanya saya akan menjelaskan untuk fungsi-fungsi tenaga dalam tersebut. Sebenarnya untuk salah satu fungsi tenaga dalam itu tidak lain yaitu untuk kesehatan. Mungkin udah pada tahu ya, fungsi dari olah pernafasan dan meditasi ini kan sebenarnya kan untuk mencari ketenangan, untuk mencari sebuah keheningan gitu kan. Nah, selain kita untuk mencari ketenangan itu, di sisi lain kita juga untuk mengolah nafas. Jadi kita tarik nafas, buang, seperti itu saja. Tetapi kan di sisi lain kita juga mengasah jasmani kita, dan juga nanti secara tersendirinya juga rohani kita juga akan terasah juga seperti itu. Akan tetapi untuk teknik pernafasan ini nggak sembarangan teknik pernafasan, akan tetapi ada kunci-kunci tertentu yang memang harus dijalani. Nah, untuk fungsi tenaga dalam selain untuk kesehatan badan, yaitu juga mungkin sudah pada tahu yaitu banyak yang memang bilang bahwa tenaga dalam itu bisa untuk mementalkan barang, mungkin juga bisa mementalkan seseorang, atau bisa tarik atau dorong energi makhluk gaib dan lain sebagainya. Tapi intinya tenaga dalam yang akan saya ijazahkan ini sebenarnya fungsi utamanya itu untuk kesehatan badan. Nah, untuk tenaga dalam di sini saya akan berbagi sedikit mungkin. Nah, kalau misalnya ada yang mau mencoba silahkan, saya ikhlaskan. Nah, biasanya saya suka untuk syaratnya sih biasanya saya suka minta mahar untuk peserta-peserta ya. Di sisi lain juga mahar memang berperan penting di dalam ilmu spiritual seperti ini. Tetapi untuk di video kali ini mungkin maharnya cukup dengan subscribe aja. Seperti itu saja. Nah, di sini saya akan terangkan untuk teknik yang pertama ini. Sebenarnya ada 3 teknik di sini. Untuk teknik yang pertama, kita harus melakukan sebuah pernafasan dari nafas perut, nafas dada, kemudian penyaluran. Perut, dada, penyaluran. Nah, itu sebenarnya hanya ada 3 teknik saja. Akan tetapi sebelum kita memulai proses pelatihan tenaga dalam ini atau olah pernafasan ini, ada baiknya kita, kalau misalnya bagi yang muslim, kita ambil air wudhu dulu, atau misalnya mau pakai baju muslim sarung ya boleh. Kalau misalnya ada teman-teman yang misalkan ada pakai ikat pinggang, kalau bisa dilepas dulu, jadi biar nggak mengganggu proses latihan tenaga dalam di sini. Itu kan takutnya kan ngap atau gimana kan. Nah, untuk selanjutnya langsung saja. Jadi cara untuk latihan tenaga dalam di sini, selain kita ambil air wudhu bagi yang muslim,
Dan selain kita menggunakan pakaian yang ringan, ada baiknya kita siapkan tempat yang cocok, yang benar-benar hening, yang benar-benar sepi, agar tidak mengusik konsentrasi kita. Ya usahakan misalkan ruangan khusus atau di luar rumah, bagus sekali gitu kan. Nah di situ kita duduk sila, kita duduk santai, kita pasrahkan segala sesuatunya. Setiap kita tarik nafas, kita baca hu. Ketika kita membuang nafas, baca Allah, hu Allah, hu Allah, seperti itu. Nah untuk cara yang pertama, teknik yang pertama yang saya sebutkan tadi, yaitu dengan mengolah nafas perut. Untuk caranya sendiri, kita dengan menarik nafas lewat hidung, kemudian kita buang lagi lewat hidung. Tarik nafas lewat hidung, buang lewat hidung, seperti itu. Kalau bisa kita atur waktunya, misalnya kita tarik nafas itu selama 3 ketukan atau 3 detik misalnya. Kita buang 3 detik juga. Jadi di sini nggak ada tahannya ya, nggak ada tahan nafasnya. Kita tarik nafas, kemudian dibuang, tarik nafas, dibuang, tarik nafas, dibuang, seperti itu dan seterusnya. Nah di dalam proses ini sebaiknya kita membaca yang kalimat yang saya sebutkan tadi. Kita tarik nafas, baca hu, kita buang, baca Allah, hu Allah, hu Allah. Jadi kenapa di dalam pernafasan seperti ini kita bisa menghasilkan sebuah energi yang ada di dalam diri kita yang biasa disebut dengan tenaga dalam. Jadi nafas di sini kita nggak hanya sembarangan nafas. Jadi kita memang bernafas, dan juga nafas kita itu mengandung sebuah energi, mengandung irama, dan juga mengandung kekuatan hak ilahi. Nah di situ. Itu untuk yang teknik yang pertama. Nah untuk yang teknik yang kedua, yaitu dengan mengolah nafas dada. Nah kita tarik nafas lewat hidung, kemudian kita buang lewat mulut. Ini untuk yang teknik yang kedua. Kita tarik nafas lewat hidung, buang lewat mulut. Nah di sini yang saya harus pesankan dan yang harus diperhatikan juga. Ketika kita tarik nafas lewat hidung, kita tarik secara biasa saja seperti yang teknik yang pertama. Akan tetapi ketika kita membuang nafas lewat mulut, diusahakan kita membuang nafasnya itu bukan dari tenggorokan, tapi dari dada. Nafas dada kita beratkan seberat-berat mungkin. Kalau bisa sampai berbunyi seperti itu. Akan tetapi bunyinya itu bukan berasal dari tenggorokan, tetapi dari dada kita. Kita tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Setiap tarik nafas dan buang caranya seperti itu. Tarik nafas biasa, ketika dibuang kita beratkan nafasnya. Nah ini untuk yang teknik yang kedua. Nah untuk yang teknik yang terakhir itu yaitu dengan penyaluran. Kita rentangkan kedua tangan kita ke depan seperti ini, kemudian kita tarik napas lewat hidung sambil kita menarik kedua telapak tangan kita ke depan dada seperti ini. Kemudian kita dorong kedua telapak tangan kita ke depan, ibaratnya kita sedang mendorong sebuah lemari atau mendorong benda yang sangat berat sekali. Nah untuk cara membuang nafasnya itu caranya sama dengan teknik yang kedua. Nah setiap teknik itu kan tadi yang sebutkan ada 3 teknik. Nah setiap teknik itu kalau misalnya untuk pemula boleh misalnya kita taruh 3 menit masing-masing 3 menit. Kalau kita udah keseringan boleh masing-masing 5 menit, jadi semuanya 15 menit. Itu aja sih. Untuk yang pemula kalau misalnya mau nyoba 3 menit dulu masing-masing silahkan. Takutnya kan nanti malah ngap atau gimana kan. Nah kalau misalnya kesananya udah terbiasa, boleh ditingkatkan lagi. Misalnya mau masing-masing 15 menit, itu lebih bagus lagi. Seperti itu. Nah untuk yang tenaga dalam yang saya sebutkan di sini, ini untuk cara mengolah tenaga dalam dari tingkat dasar. Jadi emang tingkat dasar ini emang ya yang saya sebutkan tadi emang yang paling praktis gitu kan. Jadi tanpa harus puasa, tanpa harus wirid yang menyita waktu kita. Nah lebih bagus lagi untuk cara yang saya sebutkan tadi dilakukan waktu matahari terbit. Jadi sebagai pengganti olahraga lah seperti itu. Atau sebelum olahraga atau sesudah olahraga. Seperti itu. Itu nanti kalau misalnya kita bisa terbiasa dengan teknik pernafasan yang saya sebutkan tadi, insya Allah nanti kita bisa menyerap energi alam gitu kan.
yang namanya energi alam kan pagi-pagi itu kan bagus ya. Jadi kita serap, kemudian secara otomatis nanti kita membuang energi-energi negatif yang memang menempel di dalam diri kita, semuanya keluar gitu. Jadi ibaratnya nanti kita secara otomatis bisa mereset gitu kan, mengganti sesuatu yang sudah lama ke sesuatu yang baru, seperti itu. Semoga bermanfaat. Yang penting untuk cara yang saya sebutkan tadi, harus istiqomah, harus tekun, harus konsisten. Kalau kita mulainya pagi, harus pagi terus. Misalnya boleh 1 minggu kita latihan 3 kali, nggak apa-apa. Yang penting kita konsisten, kita jadwal latihannya. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Semoga bisa membawa kebaikan untuk semuanya. Saya Ki Bagus Pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.